Nah, inilah kemudian yang menjadi kecenderungan Prabowo pun harus melakukan hal demikian. Mengapa demikian? Pertanyaan yang menarik kan, kenapa demikian? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore semuanya. Kali ini kita masuk lagi di konten podcast Wacana Politik. Kali ini bincang soal masalah PDIP, penguat demokrasi. Sekarang bintang tamunya ada Bang Gaston Malindir dari salah satu dosen juga ya Bang, sekarang dosen di UKI ya Bang, dosen ilmu politik ya. Universitas Indonesia ya, UKI Jakarta. UKI Jakarta. Itu Bang Gaston juga senior salah satu organisasi ekstra. Saya di organisasi salah satu organisasi ekstra, senior saya juga. Gitu Bang. Izin mungkin ngawalin untuk bincang-bincangnya, awalin dari ini aja dulu Bang. Kan lagi rame nih soal perihal PDIP. Sebenarnya kenapa sih PDIP ngambil langkah untuk ngambil oposisi gitu? Kayaknya terlihatnya gitu. Kan kayak di televisi gitu. Banyak yang bilang bahwa PDIP ini sekarang oposisi. Gitu Bang. Nah, ya. Sebenarnya oke lah bahas soal PDIP ya. Meskipun nggak menarik amat sebenarnya. Karena ini kan fenomena hari ini hanya berbicara seputar kepentingan elit. Bukan pada kepentingan masyarakat sipil. Ini sebenarnya hari ini PDIP itu belum secara final memutuskan bahwa dia benar-benar akan menjadi oposisi selama 5 tahun. Karena hari ini kan kita lihat dinamikanya ini masih, dinamika politiknya ini masih dinamis. Bahwa PDIP ini bukan nggak mau gabung, tapi dari beberapa statement yang disampaikan oleh para petinggi PDIP, ini kita menangkap bahwa PDIP ini sebenarnya mau gabung, pengen gabung, tapi ada yang tidak memperbolehkan, begitu kira-kira. Oke Bang, berarti secara garis besar yang Abang tangkap, PDIP hari ini itu sebenarnya ingin gabung dengan koalisi, cuma ada orang yang menghalangi ya terkait PDIP untuk ikut bergabung pada koalisi Kim. Ya. Tapi Bang, untuk bukannya kan PDIP ini kan terkenal kalau oposisi itu wataknya akan konsisten 5 tahun ke depan gitu. Apakah sifat PDIP hari ini udah nggak sama kayak dulu soal masalah watak oposisi PDIP gitu? Ya, kita perlu membuka dulu. Jadi sebenarnya PDIP ini kan sebagai pemenang di parlemen per hari ini dalam 3 momentum pileg terakhir. Kenapa disebut oposisi pada akhirnya? Karena di Indonesia kita menempatkan partai yang memposisikan diri berseberangan dengan pemerintahan terpilih, artinya presiden, wakil presiden, dan koalisinya, maka inilah yang kemudian disebut oposisi. Nah, kalau kita lihat PDI ini sebenarnya dia punya histori panjang sebagai partai yang berseberangan dengan pemerintah. Sejak Orde Baru bahkan. Sejak dia berdiri di tahun 1973 dan bahkan dulu bersama-sama dengan P3 itu di Orde Baru itu menempatkan diri berseberangan dengan pemerintahan Soeharto dengan Golkarnya, meskipun pada waktu itu ya PDI dan P3 ini tidak lebih dari sekedar penghibur lah demokrasi di Indonesia, karena suaranya tidak pernah lebih daripada 20%, apalagi lebih daripada itu. Nah, dan kalaupun nanti dibilang PDI akan menjadi oposisi, kita harusnya udah nggak kaget bahwa pasca Orde Baru PDIP sempat menjadi pemenang pada waktu itu di pemilu 1999. Kemudian di pemilu pertama, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden 2004. Kalau kita tarik mundur ke belakang, 2004 pemerintahan SBY sampai
2 periode pemerintahan SBY itu PDI menempatkan diri sebagai oposisi. Jadi tentunya kita udah nggak kaget lagi kalau PDI kemudian menjadi oposisi di periode yang akan datang. Kalaupun itu terjadi ya, kalaupun PDI belum direstui untuk masuk lebih tepatnya belum diperbolehkan masuk bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kemudian ketika nanti ditanyakan apakah PDIP akan setajam dulu, nah kita harus lihat ke belakang karena 10 tahun berkuasa pemerintahan 2 periode ke belakang ini PDIP menguasai eksekutif, presiden, khususnya jabatan tertinggi di negara ini karena kita menganut sistem presidensial, dan juga parlemen. Sehingga banyak regulasi yang diwujudkan selama 2 periode ke belakang atau 10 tahun ini yang tidak terlepas dari kontribusi besar PDI. Nah, nanti kita bahas di pertanyaan selanjutnya apa saja kira-kira termasuk nanti berkaitan dengan fenomena yang terjadi hari ini melibatkan Hasto, KPK dan sebagainya. Gitu kira-kira. Siap, Bang. Ada yang menarik juga, Bang. Sebenarnya ketika tadi bicara soal ya watak PDIP kan oposisi keras gitu. Dia kalau misalnya sudah berkomitmen dengan jalan oposisi, biasanya dia akan terus sampai 5 tahun ke depan ada di posisi oposisi gitu. Nah, cuma ada pertanyaan lanjutan setelah pertanyaan yang tadi adalah ketika PDIP mengambil posisi oposisi ini, apakah itu untuk mengejar di 2029 untuk naikin rating dia lah istilahnya nanti di Pilpres mendatang gitu. Dan itu akan terjadi nggak prediksinya? Apa masih awal belum bisa dibaca sekarang-sekarang? Ya, baik. Kalau kita lihat secara histori, terlepas dari ini banyak pandangan yang berbeda, tapi kita harus mengakui bahwa setelah 10 tahun menjadi oposisi di era pemerintahan SBY, PDIP cukup mencuri perhatian publik. Itulah kenapa kemudian dia pasca pemerintahan SBY, PDIP berubah menjadi satu partai yang begitu besar, bukan hanya secara histori, tapi mampu menguasai ruang baik di legislatif maupun eksekutif. Nah, yang jadi problem hari ini bahwa apakah PDIP ini akan benar-benar dapat mencuri perhatian publik melalui jalan oposisi. Nah, kita lihat dalam 10 tahun ke belakang bahwa ini sudah dilakukan oleh PKS. Bahkan di periode kedua pemerintahan Jokowi, hanya PKS satu-satunya partai oposisi. Tapi toh itu tidak cukup untuk membuat PKS berhasil mencuri sebagian besar perhatian publik. Nah, ini tentunya menjadi tantangan, apalagi kalau kita lihat dinamikanya hari ini, inilah yang kemudian harus menjadi evaluasi dari PDIP khususnya. Kok rasa-rasanya apapun yang dilakukan, apapun yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI, itu sangat memuakkan atau bahkan menjengkelkan bagi publik. Ini tantangannya. Sehingga saya rasa pertanyaan ini akan sulit bahkan menjadi tantangan yang cukup berat bagi PDIP. Bagaimana menempuh jalan oposisi untuk menjadi brandingnya untuk nanti bertarung lagi di pemilu 2029. Kira-kira seperti itu. Aku pun sempat sepakat sekali sama ungkapan tadi bahwa ini akan berat karena ungkapan ketua umum sekarang itu sering dinyinyirin sama masyarakat di Indonesia gitu. Tapi tadi juga menarik ketika Abang bahas PKS karena waktu itu kan salah satu partai oposisinya hanya PKS yang menolak banyak kebijakan pemerintah gitu. Nah, apalagi sekarang dengan posisi Kim Plus, PDIP yang mengambil jalan oposisi sendirian apakah mampu melawan Kim Plus yang segitu besar dengan banyak partai di dalam parlemen gitu, Bang. Walaupun istilahnya PDIP adalah partai pemenang pemilu kan bahasanya seperti itu. Menurut Abang gimana tuh soal tadi? Gini, kita agak melihat luas sedikit bahwa sebenarnya PDIP ini dia kenapa untuk menguatkan argumen pertama bahwa
bukan Prabowo yang tidak ingin PDIP bergabung sebenarnya. Kalau kita melihat 20 tahun ke belakang, SBY maupun Jokowi, ada kecenderungan mereka yang terpilih akan membentuk koalisi mayoritas kalau bahasa ilmiahnya. Kalau bahasanya penulis koran itu koalisi gemuk. Ini bahasa ilmiahnya mayoritas. Nah, SBY misalkan di 2024, dia bahkan maju untuk dengan beberapa partai pengusung kurang lebih persentasenya 30 sekian. Tapi pasca terpilih, dia mengumpulkan semua partai yang tadinya menjadi lawannya untuk mendukung pemerintahannya. Sehingga di era pemerintahan SBY pertama 2004, kurang lebih dia didukung oleh mayoritas 70 sekian, 75% atau 70 sekian persen suara mayoritas di parlemen. Nah, periode kedua pun demikian, bahkan lebih daripada 70%. Ini juga dilakukan oleh Jokowi. Di periode pertama, meskipun dia dengan mayoritas dukungan 30% pada waktu itu, bahkan minoritas Jokowi di pemilu 2014, tapi kemudian pasca terpilih dia menggandeng partai-partai untuk kemudian bersama-sama dia untuk berada dalam pemerintahan. Begitupun periode keduanya. Nah, inilah kemudian yang menjadi kecenderungan Prabowo pun harus melakukan hal demikian. Nah, mengapa demikian? Pertanyaan menarik kan, kenapa demikian? Mereka yang terpilih, khususnya sebagai presiden, cenderung merangkul semua partai termasuk lawannya untuk berada dalam koalisi pemerintahan. Karena apa? Seperti kita tahu bahwa Indonesia ini menganut pembagian kekuasaan namanya. Jadi ada kecenderungan bahwa presiden terpilih ini dia tidak mau diganggu kebijakan-kebijakan yang akan dia usulkan. Sebagai kepala negara plus kepala pemerintahan, jabatan tertinggi eksekutif, presiden dengan segala kebijakannya agar ini dapat diwujudkan, maka dia harus mengusulkan kepada parlemen, kepada DPR. Nah, namun hari ini pemenang atau pemilik suara terbanyak di parlemen berdasarkan hasil pemilu 2024 adalah PDI dengan kurang lebih 16, sekian persen. Nah, tentunya ini dia akan mengganggu jika Prabowo nantinya mengusulkan per tahun 2025 nantinya bagaimana agar program makan siang bergizi atau makan siang gratis loh yang banyak sekali revisinya itu bisa menggunakan sebagian alokasi APBN, maka harus diusulkan kepada DPR. Nah, Prabowo tentunya tidak mau diganggu. Kalau aja PDI meskipun ujung-ujungnya akan kalah vote di parlemen, tapi ini cukup mengganggu jalannya pemerintahan. Kalau kemudian setiap agenda Prabowo yang diusulkan kemudian ada protes dari partai pemenang di sana, maka ini akan mengganggu sebenarnya. Nah, ini pun sebenarnya kecenderungan yang kemudian memaksa SBY, Jokowi, dan bahkan akan dilakukan oleh Prabowo untuk PDI harus dirangkul. Kalau PDI tidak dirangkul oleh Prabowo, maka ini oposisi yang cukup besar. Bahkan Jokowi terakhir hanya menyisakan PKS. PKS ini kan tidak lebih, bahkan tidak sampai 10% suaranya. Berarti dia menguasai 90 sekian persen suara partai yang menguasai parlemen. Jadi bagi saya Prabowo pasti akan memikirkan cara bagaimana supaya merangkul PDI agar 5 tahun ke depan kebijakan-kebijakannya, usulan-usulannya yang akan disampaikan ke parlemen ini bisa berjalan dengan mulus tanpa diganggu. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak. Ya, bahkan aku baru ingat lagi bahwa PKS adalah salah satu oposisi di tahun kemarin yang ya tidak terlalu berpengaruh lah, karena dia mungkin kecil suaranya di parlemen kemarin, sedikit kursinya gitu. Tapi berbeda dengan PDIP yang kursinya banyak banget sekarang di parlemen, yang kemungkinan bisa ngeganggu banyak perjalanan pengajuan pemerintah nanti dalam parlemen. Ada hal menarik, Bang. Salah satunya adalah ketika bicara soal tadi cara merangkulnya gimana. Kan tadi kan kata Bang, salah satu posisi hari ini kan ada orang yang tidak mau PDIP masuk di dalam Kimpres. Artinya kan
tidak seleluasa itu PDIP untuk masuk gitu. Itu pertanyaannya. Nah, ya, sebenarnya ini agak dilema ya buat tentunya antara tetap dengan kawan lama atau bahkan buruh, meskipun buruh kalau bahasa orang Sunda buruh ketemu gede. Apakah tetap bersama gurunya yang kemudian mengawal sampai pada hari ini pemenangan di pemilu 2024, ataukah memilih bersama merangkul PDIP masuk ke koalisi untuk bersama-sama dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Ini kan Prabowo tentunya dihadapkan dengan dua pilihan ini. Nah, Prabowo tidak mungkin memilih dua-duanya. Karena kita tahu fenomena atau dinamika politik hari ini, per hari ini, ya masih berbicara antara keluarga Solo dengan PDI. Kan itu. Jadi saya rasa per hari ini Prabowo masih mencari cara untuk bagaimana kalau tidak mampu untuk melakukan rekonsiliasi antara kedua blok ini, maka salah satu harus, kemudian Prabowo harus memilih salah satunya. Tapi Prabowo akan kesulitan kalau kemudian PDI ini dibiarkan menjadi oposisi. Nah, PDI sendiri sebenarnya sejak terpilihnya beberapa waktu lalu, pasca terpilihnya Prabowo Gibran, sebenarnya PDIP sudah menyampaikan statement bahwa kita siap mendukung pemerintahan, meskipun mereka nggak. Nah, ini sebenarnya bagi PDI dia juga perlu untuk berada dalam pemerintahan. Kita tahu bagaimana tangisan PKS yang menyampaikan bahwa ya kita sudah cukup lama berada di luar pemerintahan. Saya kira begitu. Ya. Dia terpaksa meninggalkan basis-basis yang sebenarnya bukan basis ideolog ya, basis-basis yang simpatisan yang kemudian memilih karena tidak suka dengan pemerintah. Jadi ya udah, kalau saya nggak suka dengan pemerintah, saya bersama partai oposisi. Itu kira-kira. Nah, jadi tentu ini akan menjadi berat bagi Pak Prabowo, tapi rasionalnya bagi saya Prabowo harus merangkul PDI. Ya Pak. Siap. Dan ini pun ya tadi betul. Karena PDI adalah partai politik yang punya parlemen gitu. Sedangkan kan keluarga Solo bukan bagian dari keluarga yang memiliki partai politik dan yang ada di dalam parlemen kan gitu. Seharusnya ini kan tahu bagaimana proses politik di belakangnya. Seperti pertanyaan kawan-kawan, kenapa Prabowo itu narik Caimin? Dia kenapa tidak narik Mahfud? Nah, kalau bagi orang-orang yang cukup paham terkait dengan politik mungkin, mereka akan menyampaikan bahwa ini rasional bagi Prabowo. Lebih baik menarik Caimin dan bahkan Caimin Menko. Ini posisi yang seharusnya tidak diberikan kepada seorang lawan. Tapi kenapa harus diberikan jabatan kemudian Menko pula deh? Kan gitu. Nah, karena menarik Caimin daripada menarik Mahfud yang hanya berlatar belakang atau dengan keunggulan punya kecerdasan intelektual, lebih baik Prabowo menarik Caimin yang punya gerbong PKB, satu partai dengan jumlah kursi yang cukup banyak di parlemen, posisi ke-5 ya, secara kursi, secara perolehan suara ke-4 lah di parlemen itu. Jadi itulah kenapa orang sekarang kok Caimin ini bisa lincah. Bukan Caimin yang lincah, tapi Prabowo-nya butuh Caimin. Iya, kan gitu. Hitung-hitungan politiknya berarti, Pak. Hitung-hitungannya itulah, lebih hitungan. Pilihan ini kan yang harusnya kita tanyakan. Prabowo milih dengan Jokowi atau dengan Jokowi atau dengan PDI? Itu kan kira-kira. Ya. Betul, Pak. Nah, ya.
Tapi Bang, menarik juga Bang ketika bicara hari ini PDIP karena ngambil posisi seakan-akan oposisi kalau misalkan belum pasti tadi. Ada hal yang menarik karena ini beberapa elit partai PDIP ini kan sedang di bahasanya kan teman-teman di forum-forum diskusi ini di sliding katanya Hasto, terus juga kemarin Yasona Lawli. Tanggapan Abang ini adalah bagian dari karena PDIP keras atau memang ya sudah memang seharusnya ditangkap saja? Tapi karena banyak di opini publik di sana bilangnya karena opini publik bilangnya bahwa ini adalah bagian dari karena PDIP ngambil posisi oposisi atau kutukan oposisi bahasanya. Ya, baik. Saya rasa Pak Prabowo nggak sekejam itu ya. Kalau kepentingannya untuk oposisi, maka ini pasti PDIP versus Prabowo. Ya. Kalau kemudian PDIP, bahasanya tadi, bahasa publik bahwa PDIP sedang di-sliding agar tidak menjadi oposisi, maka ini konsennya yaitu PDIP versus Prabowo. Tapi saya rasa nggak ke sana. Pak Prabowo tidak se-ekstrem. Nah, kalau kita runut ke belakang, ini masih pertaruhan antara PDI dengan mantan, kan gitu. Kalau udah jadi mantan ini kan agak ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam beberapa hari terakhir ini seperti PDIP memberikan kado Natal kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi balik memberikan kado Natal kepada PDI. Kita nggak. Ini kan sebenarnya yang bisa kita tangkap sebagai masyarakat awam ya, bahwa ini seperti pertempuran yang masih berlangsung. Nah, kalau kita lihat bahwa pertanggal 20 itu PDI mengeluarkan atau mengeluarkan surat pemecatan kepada 20 berapa atau kader PDI yang salah satunya di sana ada keluarga Solo. Nah, pasca tanggal 20 berapa hari kemudian, kurang lebih tanggal 24 atau 25 ya, kalau saya nggak salah, itu kemudian Hasto ditarik. Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Isunya dulu baru ditetapkan sebagai tersangka. Nah, makanya saya nggak yakin ini konfliknya melemahkan PDI agar jangan jadi oposisi. Nggak kesana arahnya. Karena Pak Prabowo nggak, saya rasa dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo beberapa bulan terakhir ini saya nggak yakin, rasa-rasanya nggak yakin itu adalah perbuatan Pak Prabowo agar melemahkan PDI untuk tidak menjadi oposisi, nggak gitu. Kalau menurut saya nggak ke sana, tapi ini masih pertempuran yang terus berlangsung kalau kita lihat. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dari tanggal tahun 2020 ketika Harun Masiku mau di OTT, kemudian dia melarikan diri. Kan kita punya lembaga-lembaga seperti halnya KPK ini kan mereka sebenarnya punya informasi semua, intelijen dan sebagainya. Kalau udah jelas, Hasto selama ini nggak kemana-mana. Yasona Lawli selama ini nggak kemana-mana, bahkan dia dalam pemerintahan. Nah, harusnya kalau mau ditangkap dari tanggal tahun 2019 akhir atau 2020 saat kasus ini mulai meledak. Kan seperti itu. Nah, hanya yang perlu kita semua sepakati bahwa dalam kasus Harun Masiku, ini mereka siapapun yang terlibat harus ditangkap. Karena ini tentunya perilaku buruk. Tidak bisa dibenarkan. Meskipun ini dilakukan oleh siapapun. Nah, ini hanya karena momentumnya adalah perang antara keluarga versus partai. Itu aja. Jadi publik berpihak ke siapa? Publik akan berpihak ke siapa? Kalau kita mau bilang ya tangkap aja kalau mereka yang bersalah. Karena kasus ini kan ini seperti memaksakan kepentingan kelompok dengan mengesampingkan suara rakyat tuh. Orang yang terpilih harusnya dipaksa untuk mundur untuk digantikan dengan orang yang mungkin lebih dekat atau bayarnya lebih besar lah. Nah, jadi itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Kenapa nggak dari tahun 2020 saat lagi mesra-mesranya itu keluarga Solo dengan PDI. Nah, dan selama ini kita lihat apa isu yang kemudian
sering dilempar ke publik untuk menunjukkan PDI itu sebenarnya nggak baik-baik aja. PDI itu bukan partai. Nah, sejauh ini kan salah satunya kasus Harun Masiku. Apalagi PDIP berkomentar tentang apa, orang akan mengatakan bahwa selesaikan dulu Harun Masiku. Nah, ini kasus Harun Masiku ini kalau kita lihat mulai menguat sejak kapan? Nah, tahun kemarin ada apa yang terjadi? Ya, ada perpecahan antara keluarga dan partai, antara satu keluarga dengan oposisi. Kita bisa merundut di sana. Maka saya nggak yakin kemudian ini dibilangnya ada upaya untuk melemahkan PDI agar tidak menjadi oposisi. Enggak, menurut saya nggak ada hubungannya ke sana. Bahkan kalau kita lihat yang belum dimunculkan ke publik mungkin hari ini, kenapa dengan menguatnya kasus Harun Masiku, ditetapkannya Hasto dan dijegalnya Hasto dan Yasona Lawli, kemudian muncul deklarasi dari kader-kader PDI di berbagai daerah bahwa kita tetap bersama Ibu Mega. Nah, kalau kita lihat, coba dibuka bahwa per hari ini bahkan pengurus di mana di luar negeri atau di berbagai daerah pun melakukan deklarasi bahwa kami tetap berpegang teguh di bawah kepemimpinan Bu Mega. Nah, kalau kita tarik ke depan 4 bulan yang akan datang akan dilakukan Kongres PDI April. Nah, akan dilakukan Kongres di sana, ada pemilihan yang harusnya dilakukan tahun ini. Nah, pertanyaannya pun demikian. Ya. Ini kan akan semakin menguatkan. Kenapa nggak tahun ini? Karena tahun ini dianggapnya sosok yang kita sebutlah paling ditakuti, masih ditakuti oleh PDI, ini masih cukup kuat. Dan bahkan kemarin ada isu bahwa SK kepengurusan yang akan diajukan ini tidak akan dikeluarkan oleh Kemenkumham. Nah, kan seperti itu. Jadi dalam fenomena ini hari ini, beberapa hari terakhir, kita rundut aja. Ada surat pemecatan, ada surat penetapan. Kan semacam surat ini kado akhir tahun dari PDI, ada kado balasan untuk PDI. Kira-kira begitu. Ya, berarti menarik Bang. Ya, menarik banget karena sebagai yang memperhatikan politik dan juga memperhatikan politik, ya ternyata aku baru ada salah satu runtutan lagi aku nggak dapat tuh soal tadi. Ternyata ya ada reaksi dari kader-kader PDIP bersama Bu Mega tadi kan, reaksi itu. Artinya kenapa Kongres itu harus ya agak sedikit SK tidak ditandatangani dan sebagainya. Aku bisa memahami gitu sekarang. Artinya ada orang yang ingin merebut melalui jalur sah itu Kongres kan gitu. Ada orang-orang titipan yang bisa masuk di kepengurusan nanti kan gitu. Terus langkah kalau begitu Bang, membacanya langkah PDIP hari ini untuk ada kemungkinan PDIP untuk memenangkan versus keluarga ini gitu. Sejauh ini kita lihat untuk beberapa hari ke depan ya, sebenarnya Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaannya, Hasto sudah ditahan belum? Oh iya. Nah, kemudian sebelum Hasto belum ditahan, tapi Hasto kemudian menyampaikan ada serangan balik. Hasto menyampaikan sebuah pernyataan berapa menit itu yang ditayangkan di akun PDI. Kemudian pasca itu ada balasan bahwa kalau kemudian Hasto ditangkap, akan ada beberapa video yang disebarkan ini berkaitan dengan tindakan-tindakan kriminalisasi terhadap beberapa tokoh seperti halnya Anies Baswedan dan sebagainya yang dilakukan oleh elit tertentu. Kita nggak mau berspekulasi macam-macam dulu, tapi sejauh ini tuh jadi akan ada serangan balik di sana berupa ancaman bahwa akan Hasto sudah
punya beberapa video yang di sana menunjukkan aksi-aksi tindakan-tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang tentunya elit, baik itu elit pemerintahan maupun elit partai. Nah, tapi kalau ditanya sejauh ini, saya rasa dengan beberapa fenomena yang terjadi sebenarnya PDIP ini agak kendor ya. PDIP harus diakui dia agak kendor untuk melawan mantannya. Itu harus kita akui. Nah, sebenarnya ini sudah dipersiapkan. Ada pun yang mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah senjata makan tuan bagi PDI. Tarik ke 2019. Siapa yang kemudian menginisiasi dan siapa yang kemudian memperkuat munculnya Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK, Undang-Undang Perubahan. Yang di sana jelas dalam pasal 1 poin 3 disebutkan bahwa KPK adalah bagian daripada eksekutif, yang ditegaskan oleh pasal 1 poin 6 bahwa KPK ada anggota Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara. Kalau itu aparatur sipil negara, berarti dia dibawa KSN. Dia dibawa kementerian yang dibawa langsung oleh presiden. Jadi orang hari ini masih memperdebatkan kenapa KPK susah ketemu presiden. Oh, KPK itu bawahannya presiden. Kan gitu. Ini beda sama undang-undang dulu yang di sana di pasal 3-nya jelas disebutkan bahwa KPK adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan manapun. Nah, ini kan 2019 kan rame. Banyak kawan-kawan aktivis yang kemudian menolak ini tapi kemudian tetap disahkan. Inilah kemudian dulu kita ribut, kawan-kawan aktivis ribut bahwa ini adalah bentuk pelemahan terhadap KPK. Nah, kalau kita balik ke sana, siapa yang mengusulkan itu? Partai mana yang kemudian memperkuat itu? Nah, maka hari ini jangan salah kalau kemudian orang berspekulasi KPK itu punya siapa? Kan gitu. KPK tentunya tidak dipilih di eranya Prabowo. KPK itu sudah diusulkan namanya di bulan Oktober. Oleh siapa? Kan gitu. Jadi ada juga kawan-kawan yang kritis dan mengatakan ini semacam senjata makan tuan. KPK diserahkan kepada kekuasaan tertinggi, sudah tidak lagi independen, sebagai lembaga eksekutif yang dia juga tidak lepas dan tidak terlepas dari presiden di atasnya. Maka ya jangan aneh kalau kemudian hari ini kan disebutkan oleh Hasto maupun beberapa petinggi PDI bahwa adanya penggunaan alat negara. Nah, ini yang kemudian semakin menguatkan kita bahwa kalau kita lihat ya PDIP juga harus berkaca ke belakang, PDIP juga harus melakukan evaluasi bahwa nggak salah juga kalau kemudian pada akhirnya kalau benar kemudian KPK hari ini apa yang dilakukan terhadap kasusnya Hasto atau kasusnya Harun Masiku ini bermuatan politik, maka ya sebenarnya PDI udah tahu jawabannya. Siapa yang kemudian menggerakkan? Kan gitu. Siap, Bang. Makasih. Ya.